Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan lagi kajian fikih kita. Dari sebuah kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitab Al-Hadis karya Syekh Abdul Halim Al-Badawi. Masih membahas tentang kitab Taharah. Pertemuan yang lalu menjelaskan tentang kaidah dalam fikih bahwa aslul asya al-ibahah wa taharah. Segala sesuatu asalnya adalah suci dan mubah. Kalau misalnya dan siapa yang menganggap suatu hal itu najis, maka wajib baginya dari serta kita menganggap sesuatu yang najis kalau tidak ada dalilnya. Sebab kaidah begitu, al-aslul asya al-ibahah wa taharah. Kalau memang tidak kuat dalilnya tentang najisnya, maka kita kembali ke asal, yaitu suci. Kalau memang kuat, berarti terhukumi sesuatu itu najis. Sebab hukum najasa, hukum menajiskan satu barang, dijelaskan kembali hukum taklifi, hukum pembebanan terhadap satu barang, terhadap sesuatu. Yang itu akan ta'umum fihi balwa, akan terdapat kesulitan yang banyak kalau sesuatu terhukumi najis. Misalkan pakaian kita najis atau pakaian dalam kita najis, kita akan kesulitan untuk sholat, untuk berpikir. Maka beliau Habibullah Ta'ala memaparkan beberapa permasalahan di sini yang telah tegak atasnya dalil tentang najisnya. Yang pertama kita sudah membahas kemarin qaulul adami wa ghaibu, tingginya manusia dan kotorannya. Ini sudah sepakat para imam mazhab seluruhnya najis. Baik, tinggal berikutnya yang ketiga adalah al-madi, sesuatu yang sudah atasnya dalil tentang najisnya adalah al-madi. Madi kita sebenarnya sudah ma'ruf, namun secara bahasa fikihnya bahwa ma'un abyad rafiqun lazim yakhruju 'inda syahwah لا بالشهوة ولا رفقة ولا يعقبه الفطور وربما لا يخص بخروجه ويكون ذلك للرجال أو للرجل والمرأة. Jadi kisah kita nanti barangkali belum ada yang tahu tentang madi. Madi itu air yang bening, halus, rafiq, halus, kemudian lezat, lengket. Dia keluar ketika syahwat ataupun tidak syahwat, tidak dengan syahwat. Walau tidak terpencar, tidak memancar keluar, dan tidak menyebabkan lemah, lemes. Keluar madi tidak menyebabkan lemes. Warubbama dan kadang-kadang keluarnya tidak terasa, dan dia terjadi pada laki-laki dan wanita. Wahwa najisun, ini najis. Dan ini adalah bahwa keluar madi ini sesuatu yang sering. Ketika seseorang mungkin alhamdulillah di jalan tidak bisa ghadul basar, lihat wanita misalkan syahwat, ternyata tanpa dirasa keluar, berarti pakaian kita najis. Pakaian kita najis. Jadi ini perlu diperhatikan.
Di sini dalil tentang madi, tentang najisnya adalah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, kuntu rajulan madza. Kata Ali, aku ini seorang laki-laki yang sering keluar air madi. Beliau ini. Wa kuntu astahi an as'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi makani tadi. Dan aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kedudukan putrinya. Putrinya tadi siapa? Fatimah radhiyallahu anha, istri Ali bin Abi Thalib. Malu. Beliau ini malu bertanya tentang mati pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'aratu al-Miqdad bin Aswad. Lalu aku perintahkan sahabat al-Miqdad bin Aswad untuk bertanya kepada Nabi. Maka Nabi memerintahkan yaqsilu dzakarahu wa yatawadda. Dia cuci kemaluannya dan berwudu. Ini sudah jelas dalilnya bahwa air madi ini adalah najis. Permasalahan di sini, bagaimana jika kita tidak tahu? Tadi lupa misalkan di jalan lihat sesuatu muncul syahwat, keluar air madi. Saya itu sholat. Setelah selesai sholat, dilihat ternyata, wah, keluar air madi ternyata. Apakah sah sholat kita? Nah, seperti ini jumhur para ulama mengatakan tetap sholatnya sah. Tetap sholatnya sah. Ya. Tapi kalau dia kira-kira dia paling tahu, seperti Ali bin Abi Thalib di sini pikirnya, seorang itu lebih tahu tentang dirinya. Untuk rajulan madza, aku adalah seorang yang sering keluar air madi. Nah, kalau dia tahu, dia paling tahu tentang dirinya. Kira-kira keluar apa tidak ya? Ya, dia akan paling tahu. Maka jika secara zon kuat, ini kayaknya keluar. Periksa dulu. Kalau memang ternyata keluar benar air madi, cara mensucikannya sebenarnya ada dalam bab berikutnya, tapi kita sampaikan dahulu. Ambil secukupnya air, basahi air madi itu di lokasinya saja. Seperti nanti dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Di lokasi sampai kira-kira air sudah merata, maka sudah cukup dikatakan suci. InsyaAllah. Jadi tidak perlu dilepas, kemudian digunakan. Artinya ambil air secukupnya digosok dengan air sehingga merata. InsyaAllah itu sudah suci. Nah, ini tentang madi. Berikutnya yang najis adalah al-wadi. Pakai umum. Wadi. Apa wadi itu? Wa ma'un abyad sakhin. Sakhin. Yakhruju ba'da al-bawl. Dia air yang putih terus kental. Keluar setelah kencing. Insyaallah sudah mengatakannya sering kita ini. Ya. Itu bukan apa, itu namanya wadi. Ya, jadi kalau habis kencing kok terasa ada sep, nah ini diperiksa. Ini wadi kental. Ini najis. Ini najis. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-mani wal wadi wal mani. Ada mani, ada wadi, ada mani. Amal mani, bahwa lagi minkum ghuslu. Adapun keluar air mani, semua makhluk insyaallah ini wajib bagi dia mandi janabah. Nanti ada fikih tersendiri bagaimana cara mandi yang benar dari Rasulullah SAW. Amal wadi wal mani, kata Nabi apa? Istil zakaraka, al-madakirah, wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Cukup cuci kemaluanmu, kemudian berwudu seperti wudunya salat, maka sudah cukup bagian. Ya, sudah cukup bagian dalam keadaan suci. Perhatikan ya, wadi dan madi. Kalau mani ini memang berselisih, tapi perselisihan yang menganggap mani itu najis tidak dianggap. Ya, pendapat yang menganggap air mani itu najis ini tidak dianggap. Imam Malik rahimahullah, kalau mani itu najis, kalian tercipta dari apa? Dari mani dalam Al-Quran disebutkan min nutfah. Kalau nutfah itu najis, ya, kalian bagaimana tercipta dari sesuatu yang berarti kalian najis? Jadi itu paling kuatnya pendapat cukup bahwa air mani ini tidak najis. Khamisah. Sekarang yang kelima. Yang kelima yang sudah tidak dalil atas najisnya
adalah rawfun atau rawfu ma la yukal lahmu, kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kotoran dari hewan yang tidak dimakan dagingnya. Dari Abdullah, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin buang hajat tapi di tanah lapang. Kalau di Saudi itu tanah lapang ini benar-benar tidak ada orang, jauh sekali sampai kelihatan seperti titik. Ya, kalau di sini nggak bisa. Ya, jadi di situ termasuk ada buang hajat ini ada dalam dalam buang hajat di tanah lapang, ada fil fadha namanya. Karena tanah lapang di Saudi memang sangat luas, seperti tidak berujung. Tapi adabnya harus dia terbayar, harus menjauh sampai tidak terlihat. Tidak boleh kita menampakkan aurat. Baik, sekarang ketika itu Nabi hendak buang hajat di tanah lapang. Nabi memerintahkan sahabatnya, ini di sana terjadi. Coba bawakan kepadaku 3 batu. Beliau tadi ingin istijmar, bersuci dengan batu. Fawajadtu lahu hajrain wa ruhan himar. Lalu aku dapatkan 2 batu. 2 batu dan 1 kotoran himar. Keledai. Nah, kotoran ini mengering mirip batu. Jadi sudah seperti batu. Maka Nabi mengamalkan hajrain wa tarhal ruha. Nabi mengambil 2 batunya dan melemparkan kotoran himar. Wa qala hiya rijsun. Ini adalah najis. Ini adalah najis. Kotoran dari hewan yang tidak dimakan daging. Himar, keledai. Untuk yang keledai zina ini tidak boleh dimakan. Adapun keledai yang liar, seperti riwayat Abu Qatadah, beliau berburu keledai liar ketika para sahabat sedang ihram. Ini dibolehkan. Namun ikhwah, permasalahan kaidah ini terus malah kalahmu ternyata membawa satu perselisihan di antara para ahli ilmu. Ya, sebagian yang menganggap kaidah ini tidak berlaku sebab sesuatu menajiskan sesuatu harus dengan dalil yang jelas. Ya, tidak bisa kita langsung memiliki kaidah umum, apalagi di situ di padang pasir. Di padang pasir tentunya keledainya di situ kira-kira Cina apa liar? Ya, tentunya keledai yang liar. Secara aglabiah seperti itu, bukan keledai zina. Namun wallahu a'lam bishawab. Ya, tentunya ini khilaf dan kita cenderung pada pendapat yang tidak dipakai kaidah ini. Jadi kalau menajiskan satu maka harus jelas baginya dari. Dan kelihatannya para hadis kita yang mempunyai fikih cenderung seperti itu, mengambil pendapat kaidah ini tidak dipakai. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya yang sudah najis namanya damul haid. Darah haid. Darah haid ini sudah jelas najisnya dalam hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ Telah datang seorang perempuan kepada Nabi SAW bertanya, Ya Rasulullah, seorang dari kita pakaiannya terkena darah haid. Bagaimana? Apa yang harus dia perbuat? Faqala Nabi tahuddu, thumma taqrisuhu bil ma, thumma tandafuhu, thumma tusallihi. Ini caranya. Caranya mensucikan pakaian yang terkena darah haid. Pertama, tahuddu. Ini cara yang paling sederhana. Dicelupkan, thumma taqrisuhu. Taqrisuhu ini qaras ini bahasa Arabnya mencubit. Artinya diambil darahnya yang naik tadi atau boleh disikat. Ya, disikat. Kemudian tandahu, kemudian dicelupkan lagi, dibilas, kemudian suci. Thumma tusallihi. Lalu boleh kamu salat dengan ya. Cara seperti ini menunjukkan bahwa darah haid adalah najis. Ya, insyaallah wadah. Sabi'an
yang telah tidak najis adalah lu'abul kalbi, liur anjing. Air liur anjing. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb ay yaghsilahu 7 marratin aw ala hunna bi turab." Suci dengan bejana kalian, bejana ini bisa piring, panci, wajan dan sebagainya, bejana yang dibuat untuk makan atau untuk memasak. Suci dan bejana kalian jika terjilat anjing, yaitu dengan cara menyucinya sebanyak 7 kali. Awal guna, dan yang pertama ini dengan tanah. Yang pertama dengan tanah. Ini banyak sekali hikmah ini. Pertama, di sini sudah muncul bahwa ada pembagian najis. Najis mughalladhah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mukhaffafah. Mughalladhah, najis yang sangat kuat sehingga membutuhkan cara khusus, dan ini dengan dalil untuk mensucikannya. Yaitu ini diantaranya 7 kali dan dengan tanah yang pertama kali. Yang kedua, najis mutawassithah, ini najis apa? Selain ini, ya, najis kencing, najis kotor dan sebagainya, hanya dengan air sudah cukup untuk mensucikan. Dengan asalnya alat untuk mensucikan, yaitu air. Yang ketiga, najis mukhaffafah, najis yang ringan, ini membersihkan dengan cara yang sangat sederhana, yaitu dipertihi, seperti najisnya bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Ini cukup dipercikan di lokasi najisnya, kencingnya, maka insya Allah sudah suci. Di sini hikmah awalnya Nabi Turab. Tentunya ini dengan pendapat, sebab ada riwayat, ada awalahunna, ada salah satunya, ada di tengahnya. Namun yang paling wajib dari seluruh khilaf ini adalah yang dikeluarkan oleh Muslim, yaitu awalahunna biturab. Kalau kita berbicara fikih mazhab, 4 mazhab berselisih. Imam Abu Hanifah, Imam Malik mau tanah ini hukumnya tidak wajib, itu sunnah saja. Sebab lafaznya berbeda-beda. Di satu hadis di tengahnya, satu hadis ternyata setelah diteliti oleh para ahli bahwa yang paling kuat riwayatnya adalah riwayat Muslim, yaitu awalahunna biturab. Kelas berarti ini riwayat yang paling kuatnya. Yang pertama dengan tanah. Asy-Syaikh Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Munzih, beliau menjelaskan hikmah dari yang pertama dengan tanah. Pertama, najis ini adalah najis mughalladhah. Dan tanah ini berdasarkan bukan hanya wahyu, kalau kita sudah percaya secara wahyu, namun secara medis, secara lab, uji lab, tanah ini memang mengandung sesuatu yang tidak ada pada unsur lain dalam membersihkan najis. Diuji liur anjing digosok dengan tanah, satunya digosok dengan yang lain. Ternyata kumannya masih banyak yang dengan selain tanah. Yang di tanah sudah bersih katanya. Itu uji lab dan diakui Muslim ataupun kafir, semua mengakuinya. Ya. Dan ini kata beliau rahimahullah bahwa dicucinya yang pertama dengan tanah ini paling tidak sudah mengurangi dari najis asalnya mughalladhah. Najisnya mughalladhah. Ketika awal kali dicuci dengan tanah, jadi air dicampur dengan tanah, digosok dengan tanah. Ini paling tidak sudah berubah dari najis mughalladhah menjadi najis mutawassithah. Kata beliau. Maka ini lebih aula memang di awal kali. Baru setelah itu disempurnakan dengan sisanya 6 kali sucian. Ya. Kemudian yang kedua, banyak juga permasalahan dalam hadis ini. Pertama, apakah yang najis ini cuma liur anjingnya? Apakah kakinya nginjak wajaran? Ya.
tubuhnya jatuh di kiri, apakah najis juga seperti liurnya? Ini khilaf yang luas. Kalau antum memperdalam fikih, bahas ini saja sudah berhari-hari melihat pendapat para mazhab ini. Kita lihat satu dua pendapat saja. Jadi ulama jumhur dan ulama zahiri. Ulama zahiri mengatakan tidak najis. Sebab najis ini adalah dalil. Najis adalah dalil. Menghukumi najis harus dengan dalil. Sebab najis tadi hukum taklifi pembebanan. Akan terjadi kesulitan yang banyak. Sedangkan nas berbicara tentang liur anjing. Tidak berbicara tentang ekornya, giginya, rambutnya, atau sebagainya. Maka ulama Zahiriyah seperti Muhammad Daud Al-Zahiri dan yang mendukungnya dari mazhab mengatakan khusus liur anjing saja. Kalau bejana tersentuh keindah, ini tidak masalah. Ya, ini katanya tidak masalah. Namun jumhur ulama ini menganggap anna najasatahu amatun di jami'i badani, bahwa anjing ini najisnya umum, seluruh badannya najis. Ada beberapa alasan yang sangat kuat dari ulama jumhur ini. Katanya annahu yujadu fi badani ajza hiya anjatu aqdar min fammihi wa lisanihi. Kalau jumhur masih banyak ya. Jumhur ini sudah kebanyakan ulama mazhab masa ini dan sebelumnya, bahwa didapati dalam tubuh anjing ini ada satu bagian yang lebih najis dan lebih kotor dari lisannya. Cara yang begitu. Yang kedua, al-asla bil ahkam at-ta'lim wa yahdun al-aghlab. Ini kaidah fikih. Usul dalam menghukumi ta'lim ini satu alasan untuk sesuatu dinajiskan. Ini membawa ke sesuatu yang aghlab secara umum, bahwa secara umum dia ini najis. Kalau liurnya gimana liurnya najis, kayaknya tidak najis. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini khilaf ya. Kuat. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua. Ini anjing menjilat bejana, dicuci 7 kali. Kalau misalkan anjing menjilat tubuh kita, apakah tubuh kita juga dicuci 7 kali satu dengan tanah? Ini maka antum ketahui ini juga jadi permasalahan fikih. Para ulama tetap berdiri tidak masalah. Dalil adalah bejana, sebab bejananya ini berkaitan dengan makanan. Ada penyakit di situ dan kita makan dan sebagainya. Bisa memberikan mudarat yang lebih kalau terdapat terkena dalam tubuh. Itu seperti itu. Ya. Kalau tubuh ini tidak najis yang menurut saya, maka tidak najis, artinya tidak masalah kalau tubuh kita terjilat anjing. Dicuci biasa, tidak boleh dicuci 7 kali. Kita butuh dari. Kalau jumhur, dan ini juga dibuatkan Syekhuna, bahwa najisnya itu, ilahnya itu adalah salah satunya penyakit. Anjing itu, liur anjing terdapat penyakit. Maka apapun yang memberikan mudarat bagi kita, tentunya ini dilarang oleh syariat, dicegah oleh syariat. Tubuh kita juga lebih berhak dari bejana. Tubuh ini terkena radiasi misalkan, kan ada penyakit juga mudarat juga. Jadi apapun yang terkena liur anjing, karena yang dilarang itu adalah liurnya, karena mengandung penyakit, jadi apapun yang bisa terkena penyakit itu juga dicuci semisal itu. Coba aku tanyakan, kira-kira mana yang wajib dari jumhur dan Allah yang paling tahu, nanti sidangnya di akhirat nanti ketemu. Yang benar adalah jumhur, yang benar ada ini. Ini khilaf, dan Rasulullah SAW mengatakan kita ada hakim, jika seorang hakim yang ada ilmu berdiri kalau benar mengaku ajran di sana.
Benar dia dapat pahala. Kalau salah, ajrun wahid. Kalau dia salah, ternyata pahalanya satu. Jadi dua-duanya ini tidak ada yang tercela. Sebab semua ini para ulama tidak ada yang tercela. Tinggal kita memilih tidak dengan fanatik, tapi kita sebagai penuntut ilmu memilih pendapat aqrab ila shawab, aqrab ila dalil. Harus dengan dalil yang ilmiah. Itu berarti butuh penuntut ilmu ini butuh alatnya, sama bahasa Arab, kemudian usul fikih, qawaid fikih, kemudian mustalah hadis. Ya. Banyak alatnya ya. Sebab kalian untuk baca fikih Imam Syafi'i misalnya, itu benar bukan usul kaidah mustalah hadis ini begini, satu lagi menganggap itu kaidah begini. Nah kalau kita tidak bisa misalkan, wah mana ini gitu? Wah Indonesia Syafi'i aja lah. Ada begitu, tapi tidak masalah. Artinya dia sudah terlalu ulama. Kalaupun begitu karena kita tidak mampu, tidak masalah. Insyaallah. Mudah-mudahan kalau salah tetap dapat satu pahala. Tapi bagi penuntut ilmu harus meningkat dari situ, harus meningkat. Tidak hanya pasrah dengan Imam Syafi'i saja, Hanabilah saja. Kita harus mana yang lebih aqrab dengan dalil. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kalau saya pribadi cenderung pada pendapat jumhur, insyaallah. Ya, untuk lebih hati-hatinya. Bagaimanapun seorang awam seperti kita ikut ulama yang banyak itu lebih selamat. Gitu. Karena mereka cuma meskipun banyak itu ulama itu. Tapi tentunya kita dengan penelitian ya, dengan dalil yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh yang tegak dalil jelas padanya adalah al-maitah, bangkai. Ya. Atau mungkin satu tadi masalah anjing, nah satu lagi yang kalau kucing gimana? Kucing kan haram juga. Binatang buas. Najis sama kucing. Ada berjalan piring atau dijilat sama kucing. Apakah dicuci 7 kali? Ya. Diam adalah yang terbaik. Ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu belum berkata dan beramal. Salah satu Falyakul khair aw liyasmut. Berkata yang baik atau diam. Kalau tidak ada ilmu, diam. Itu lebih baik. Qaul Allahu a'lam nisfu din. Nisfu ilmi. Ya. Ucapan Allahu a'lam ini separuh dari ilmunya. Jadi kalau tidak bisa, Allahu a'lam. Seperti Imam Malik ini tambahan saja. Imam Malik rahimahullah, seorang Imam Ahli Madinah. Ditanya 40 pertanyaan langsung di meja. Lalu ditanyakan di 40 pertanyaan. Beliau jawab hanya 9. Imam Malik itu, imam besar, gurunya Imam Syafi'i. 40 pertanyaan yang jawab 9. Lainnya Allahu a'lam, Wallahu a'lam, Wallahu a'lam. Berarti 31-nya jawabannya Allahu a'lam semua. Imam Malik tidak bisa Imam Malik. Sehingga ada yang protes. Ya Syekh, Anta al-Imam Kabir bil Madinah. Kamu imam besar di Madinah. Kenapa tidak bisa? Kami butuh penjelasan. Saya tidak tahu. Sampaikan ke seluruh dunia itu orang-orang bahwa Imam Malik tidak bisa menjawab. Ya, artinya bukan satu aib. Kita tidak bisa menuntut seorang ustaz ini. Antum harus bisa, tidak bisa. Kita ilmu itu rezeki. Kalau Allah tidak ambil rezeki, Allah tidak bisa. Nah, masalah kucing. Ya. Ini sebenarnya asalnya najis. Cuman karena ada dalil khusus dari Nabi SAW, saya bacakan. Ya. Dari Abi Qatadah, "Fala finjirah." Dalam masalah kucing, innaha laysat binajis. Apapun dari liur kucing ini tidak najis. Innama hiya minat tawafin alaikum. Karena kucing ini hewan yang sering mondar-mandir. Ini sulit nanti kalau kucing ini najis. Padahal kucing ini berkeliaran di mana? Jadi saya orang. Ada yang muncul kayak fikir di sini al-masyaqqah tajlibu taysir. Kesulitan ini akhirnya membawakan kemudahan. Ya, jadi untuk kucing ini tidak najis, insyaallah karena ada dalil khusus diriwayatkan oleh Abu Qatadah, hadisnya sahih, insyaallah. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Albani, Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan sebagainya. Ya, ini tambahan saja. Yang ke-8 al-maitah, bangkai. Bangkai ini najis. Apa bangkai ini? Apa yang dikatakan bangkai?
Ada dua kategori hewan yang dikatakan bangkai. Yang pertama, mamada anti. Apa yang mati dengan sendirinya, mati dengan sendirinya, imma itu kejepit atau apapun mati dengan sendirinya, ini bangkai dari hewan yang halal dimakan. Ya. Ini bangkai dan ini najis. Kalau hewan yang haram dimakan, ya sudah pasti najis ya. Kalau memang ada dalil yang khusus. Ini hewan halal yang dimakan, yang halal dimakan. Jadi bangkai itu apa yang mati dengan sendirinya. Kemudian yang kedua, min ghairi zakat syar'i. Hewan yang tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Sembelihan syar'i bagaimana? Membaca bismillah. Membaca bismillah. Kemudian mengalirkan darah. Darahnya harus mengalir. Kalau ditentung, ini kambing ditentung. Sembelih bismillah, dibentung. Ini bangkai dia. Kenapa? Tidak mengalir darahnya. Ada maksud, jadi ada darah yang mengalir. Nah, di sini dalil di qauli sallallahu alaihi wasallam, "Idza duriba al-ihab faqad tawwa." Jika ihab ini kulit bangkai, yang hewan yang halal dimakan. Kulit bangkai dari hewan yang halal dimakan. Ya, onta tabrak mobil, ya, di Saudi sering. Ya, makanya kalau orang bilang di Saudi itu ikhtar jamal, awat onta, gambarnya onta, kepalanya nggak ada. Ya. Sering kalau kecelakaan onta tahu-tahu duduk di jalan malam-malam, tabrak nggak tahu. Nah, itu banyak bangkai onta, diambil kulitnya. Bangkai ihab itu namanya ihab, kulit bangkai dari hewan yang halal dimakan. Ini ihab ini kalau disamar suci. Kalau mau dipakai apa, menjadi jaket atau jadi tas, ya, asalkan disamar. Ini apa disamar? Samar ini proses tersendiri untuk mengeringkan kulit. Ada alatnya menghilangkan cairan-cairan yang basah, darah atau apa yang basah di situ dihilangkan dahulu. Lalu dijemur dengan panas sekian dan waktu tertentu. Ada yang pakai mesin, ada yang langsung di padang pasir. Kalau padang pasir itu, masya Allah panasnya. Ya. Panas sekali loh di Saudi. Itu. Jadi kulit bangkai yang seperti itu, kalau disamar, ini suci. Bangkai yang halal dimakan ya. Tapi kalau bangkai hewan yang tidak halal dimakan, najis. Kulit harimau, kulit beruang, ya, dibuat mantel kulit beruang, najis. Kalau kulit buaya gimana? Kulit buaya, sepatu dari kulit buaya, najis. Dan najis ya, buaya ini halal dimakan. Seperti penjelasan kita yang kemarin. Kulit ular, kan banyak itu tiba dompet, kulit sabu ular. Ini jangan, itu nanti insyaallah. Baik. Walistakna jalwa ihab jilul maitah. Ihab ini adalah kulit bangkai dan dikeluarkan bagian itu adalah maitatus samak wal jarad. Seluruh bangkai ini halal kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Kalau ada ikan paus terdampar di pulau, ya, bangkai mati ya, di hubung lalat, ya. Gimana? Makan saja kalau ya. Kalau ada putih duyung terdampar gimana? Walaupun ini Allah alam kita itu benar tidak? Kalau memang benar ada itu hewan laut, berarti pendapat jumhur, ya, boleh dimakan, ya. Kita lihat pendapat Abu Hanifah, Imam Hanafi, hewan apapun yang serupa dengan hewan buas di darat, meskipun di laut, dia haram. Misalkan ular laut, buaya, anjing laut, babi laut, apa ini, manusia laut dan sebagainya. Kalau adami, seperti manusia dan sebagainya, ya itu
haram. Tapi kalau jumhur silahkan dimakan. Kalau memang ada, kalau mau. Baik, tadi yang dikecualikan faidah samak wal jarah. Di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatan wa daman. Diharapkan untuk kami lagi 2 bangkai dan 2 darah. Amma maitatan fal hut wal jarad. 2 bangkai ini adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya, silakan. Amma daman fal kadbu wa tihal. Adapun darah ini hati dan limpa. Ini dibolehkan. Yang kedua, yang dikecualikan dari bangkai adalah maitatu ma la dama lahu sa'il. Bangkai yang tidak memiliki aliran darah, bangkai dari hewan yang tidak memiliki aliran darah. Apa contohnya? Belalang tidak. Hewan yang memiliki aliran darah. Semut, lebah, nyamuk. Punya ada nyamuk. Kalau dibesarkan ada darahnya. Saudara orang, jadi nyamuk termasuk dalam. Jadi kalau ada nyamuk bangkai, berarti tidak perlu dicuci, dari itu suci. Ya. Di sini hadis lalat yang disampaikan dalam hadis Abu Hurairah bahwa idza rafa'a al-dhubabu fi ina'i ahadikum falyadmishu kullahu thumma yatrahu. Jika lalat terjatuh di bagian kalian, makan atau tempat minum, makanan atau minuman, maka tenggelamkan semua lalatnya. Tenggelamkan lalatnya. Kemudian buang. Fa inna fi idza janahihi da'un wa fil akhar shifa. Sebab salah satu sayap lalat itu mengandung penyakit dan satu sayapnya mengandung obat penawar. Ini sudah dibuktikan oleh siapapun, muslim ataupun kafir, meneliti bahwa kalau lalat itu jatuh atau jatuh hinggap di makanan cair ataupun padat, dia mesti meletakkan salah satu sayap. Dan yang diletakkan adalah racunnya. Sebagai tabiat asli seorang binatang mempertahankan dirinya. Untuk musuh ini, awas ini. Kalau saya jatuh nanti, jadi disebarkan racun. Maka itu tenggelamkan di kopi, di teh, masukkan semua lalatnya, buang terus minum. Insya Allah sehat, tidak masalah. Kalau banyak, katanya terserah. Kalau dibuang apa enggak, yang jelas itu tidak masalah. Meskipun nasi, masukkan saja semua. Biarkan dulu, lalu dibuang. Kalau mau dimakan, silakan. Itu tidak masalah, itu sehat. Nah. Yang ketiga adalah al-dhul maisah wa qarnuha wa dhufruha wa sya'ruha wa rashuha. Tulang bangkai, tanduknya, kukunya, rambutnya, bulunya, kullu dzalika tahir. Semuanya suci. Bangkai hewan yang halal dimakan, yang saya tegaskan ini. Bangkai hewan yang halal dimakan. أدركتم ناسا من السلف العلماء ينتصفون بها ويدخنون بها لا يرون به بأسا. نعم. وقوفا على الأصل وهو الطهارة. Pendapat itu dibangun di atas tawakuf kepada asal, yaitu berhenti pada hukum asal, yaitu suci. Artinya tidak ada dalil yang menunjukkan itu najis. Seperti diriwayatkan Bukhari ta'liqan secara mu'allaq. Mu'allaq ini perawi Imam Bukhari meriwayatkan dari gurunya, dari gurunya. Tapi kalau gurunya pertama ini dihilangkan sama Bukhari. Ini namanya mu'allaq, terputus di awal sanad. Namun khusus Imam Bukhari ini periwayatannya seluruh gurunya Imam Bukhari, gurunya Rafiqah. Kalau dalam Jami' Sahih hadis yang 775 itu hadis mu'allaq yang Imam Bukhari seluruh dihukumi muttasil, dihukumi bersambung. Sebab gurunya yang Bukhari di situ adalah semua thiqah.
Jadi kalau ada bilang hadis itu mu'alaf, yang mu'alaf kan Imam Bukhari, dan Imam Bukhari itu ada di Jami'ul Sahih, maka itu semuanya muttasil, kecuali di luar itu. Seperti hadis musik, orang tidak menggunakan hadis itu mu'alaf, hadis mu'alaf katanya. Padahal mu'alaf ini hadis yang khusus Imam Bukhari dihukumi muttasil, jadi sahih. Jadi ta'alifan maksudnya begitu, sebagai tambahan faedah. وقال الزهري katanya Imam Az-Zuhri fi idamil maut fi nahwi al-fi'l wa ghairihi adraktu nasan min as-salaf al-ulama yantasibuna biha wa yudahhiruna biha la yaruna bihi ba'san. Jadi Imam Az-Zuhri dalam tulang bangkai bisa berkaca dan sebagainya, saya mendapatkan manusia dan para salaf mereka bersisir dengannya dan meminyaki rambutnya dengannya, dan itu dianggap tidak masalah. Waqala Ahmad la ba'sa bi-rish al-maitat, tidak masalah menggunakan dengan bulu bangkai. Nah, jadi sudah selesai insyaallah tentang hal-hal yang sudah jelas tadi najisnya, tentunya tidak terbatas kepada apa yang dia sebutkan. Banyak sekali yang disebutkan di kitab-kitab yang lain yang sudah jelas najisnya, misalkan potongan tubuh dari hewan yang masih hidup, ini bangkai. Potongan tubuh tapi hewannya masih hidup, ini bangkai. Ya, begitu. Jadi masih banyak lagi, dan ini menuntut kita untuk memperluas lagi permasalahan fikih. Ya, karena ini berkaitan dengan kita sehari-hari. Nah, jadi satu bab sudah selesai. Insyaallah taala kita cukupkan sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.